Sebentar lagi kita akan memulai acara. Jadi kita akan mulai dengan doa. Saya mohon kepada ketua remaja untuk pimpin dalam doa. Baik, sebelumnya sebelum doa dimulai dan juga acara ibadah ini dimulai, dimohon untuk teman-teman sekalian dimohon kerjasamanya untuk tidak menyalakan HP saat ibadah dimulai. Sekian, terima kasih. Saya mendukung untuk berdiri. Mari kita menghadap ke Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau siapkan hati kita untuk kita bisa masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mulai aktivitas kami. Kami akan memulaikan ibadah Natal kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan hadir di sini dan kami percaya Tuhan, kami yang hadir, setiap yang hadir Tuhan boleh membawa berkat pulang untuk dapat kami bagikan kepada anggota keluarga kami ya Bapak. Tuhan Yesus, biarkan Tuhan hati kami terus membara, biar kami terfokus untuk menerima puji-pujian daripada Engkau Tuhan, dan kami percaya ya Bapak, yang kami bawa hari ini bukan suatu hadiah yang bersifat jasmani, tetapi kami percaya Tuhan rohani kami diperbarui, semangat kami diperbarui Bapak. Itu semua karena kasih dan kemurahan Engkau. Kami sambut Tuhan dan kami memulaikan ibadah sore hari ini. Kami perlaskan dengan satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, Amin. Secara pribadi. Ya, terima kasih yang sudah pimpin dalam doa. Sebentar kita akan mulai acaranya. Ya, untuk ibadah ini kita mulai dan dimohon kami akan menyerahkan kepada WL. Jadi untuk WL kami
Saya silakan duduk. Yang akan bertugas untuk persembahan. Bisa dijalankan. Mari kita nyanyikan lagu Allah yang baik. Sungguh
surga. Kami siap Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini, di mana kami juga sedang mengikuti ibadah Natal kaum muda remaja YCBDI Bintang Fajar Tuhan. Tuhan, kami mau membuka hati kami mau siap Tuhan mendengarkan rencana-Mu yang indah buat setiap kehidupan kami, agar bertumbuh menjadi berkat dan berbuah dengan lebat di kehidupan kami masing-masing selama kami di dunia ini, untuk menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan kami mengalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tes. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Ya. Selamat datang ya teman-teman kaum muda remaja YCBDI, dan selamat datang juga para anak kaum muda remaja ya yang diajak oleh kaum muda remaja kita juga. Selamat datang ya. Saya mau bertanya, kira-kira di sini yang pakai baju merah ada? Silakan berdiri dulu. Ya, yang pakai baju merah silakan berdiri. Semuanya yang pakai baju merah silakan berdiri. Kita mau kasih aplaus ya. 1, 2, 3. Ya. Yang baju hijau silakan berdiri. Ya, termasuk saya juga ya. Mari kita kasih aplaus lagi. Ya, mungkin yang tidak baju merah dan hitam silakan berdiri. Ya, kita mau juga kasih aplaus ya. Ya, jangan malu-malu ya, tidak apa-apa. Ya, oke, silakan duduk. Coba, aku mau tanya, ya. Coba kita jujur. Natal itu identik dengan apa sih? Ada yang tahu? Natal itu identik dengan apa? Dengan lagu-lagu, ya. Dengan apa ini? Oh Natal. Terus ini apa ini? Bukan. Di belakangnya bas ada apa ini? Salju. Boneka salju ya. Snowman. Siapa tahu snowman? Mungkin kita kalau pergi keluar ke mall ya, kita mendapatkan sale di mall, diskon ya kan. Nah, mungkin kita juga berpikir setelah Natal biasanya liburan panjang ya, atau kita foto-foto outfit of the day ya kan. Yang sudah datang kemari sudah pakai baju merah, ada yang pakai baju hijau, ada yang bukan berwarna merah dan hijau ya. Kita membawa sukacita ya. Nah, tapi hari ini kita tidak berbicara mengenai suatu hype Natal yang gampang mudah teman-teman ya. Tapi kita mau berbicara tentang tema yang sangat powerful, sangat relevan buat setiap kehidupan kita, yaitu contagious joy. Artinya apa teman-teman? Yang tahu bahasa Indonesianya? Sukacita yang menular ya. Kita bawa sukacita kita juga bisa harus menular. Yuk kita mau sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang kedua ya. Kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat ke-20. Buku
secara cepat ya buat teman-teman sekalian. Dalam Lukas 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 ya. Kalau di ibadah kami teman-teman, biasanya saya mengajak anak muda di tempat ini untuk bacanya secara bergiliran ya, satu-satu dari saya untuk ngomong dulu, terus dari duduk di sana satu-satu bacanya ya, kayak gitu. Nah, untuk saat sore hari ini biar saya membacakan buat teman-teman semua secara cepat ya. Dari Lukas 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Perikopnya kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam pahunan, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Ya. Lalu ayat 8, perikopnya judulnya gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam pahunan. Dan tiba-tiba datanglah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam pahunan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pasal 2 ini adalah suatu konteks sejarah, teman-teman. Konteks sejarah yang menentukan lokasi kelahiran. Karena kita berpikir ya, kenapa ya Tuhan Yesus itu kenapa kok lahirnya nggak di hotel sih? Ya. Kenapa kok lahirnya nggak di rumah penduduk yang ada kasurnya sih? Ya. Karena kita bisa berpikir kayak gitu secara manusia. Ya. Kenapa Tuhan itu lahirnya kok nggak nyari yang bantalnya empuk sih? Kok nggak nyari yang kasurnya empuk sih? Pada saat itu ada di kitab Lukas ini mencatat ya, ada Kaisar Agustus. Dia memerintahkan Kaisar Agustus untuk mensensus waktu itu orang-orang ya di seluruh dunia. Yusuf dan Maria saat itu sedang perjalanan ke Bethlehem. Maria sedang mengandung.
harus melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Ya, yang tadi firman Tuhan bilang kota asal keturunan Daud. Nah, kita tahu bersama Tuhan Yesus lahir di dalam palungan. Nah, bagian ini menyatakan ketika mereka tiba, ya, tidak ada tempat tinggal, seperti rumah penginapan, seperti hotel. Tetapi Yesus pun dilahirkan di tempat yang sangat sederhana, di dalam palungan. Ya. Palungan itu apa? Palungan itu tempat makan hewan ternak, ya. Tempat makan hewan ternak. Mungkin kalau kita bayangkan ada sapinya, misalnya. Mungkin juga ada snowman-nya, gitu, kalau dingin. Nah, kesederhanaan inilah yang menjadi ciri khas, ya, makna kerendahan hati di hari Natal. Nah, Allah memilih untuk menyampaikan kabar gembira pertama kali melalui siapa? Tadi kita baca melalui gembala-gembala di padang, ya. Masyarakat yang dianggap rendah pada saat itu, bahwa ini adalah suatu pesan keselamatan untuk semua orang tanpa memandang status sosial, teman-teman, ya. Nah, kita mau belajar bersama dalam Lukas 2 ini. Malaikat mau menyampaikan ada kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia, untuk seluruh masyarakat. Ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, bala tentara surga itu menanggapi kelahiran ini dengan memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Nah, ayat ini merangkum makna Natal, teman-teman, ya. Bahwa kita harus apa? Memuliakan Allah. Kita harus membawa damai sejahtera, ya. Mungkin buat sesama kita, ya, sesama kita yang lain, sesama kita yang perlu, teman-teman kita. Mungkin di sekolah, ya, teman-teman, untuk aplikasinya di sekolah, mungkin teman-teman pernah nih ketemu temanmu yang mungkin temanmu ini sederhana orangnya, ya, sederhana. Terus mungkin dia nggak terlalu fashionable mungkin. Nah, terus setelah itu dijauhi teman-temanmu, ya. Terus apa yang terjadi biasanya di sekolah? Dibully, ya, dibully. Kalian bisa jadi terang garam di dunia ini, bisa. Jangan ikut-ikutan malah bully, ya. Jangan ikut-ikutan teman-teman kalian yang malah bully, jangan. Tapi kita bisa jadi terang dunia loh, buat apa? Ngerangkul, ya, ngerangkul teman-teman kita itu yang terbuli itu, ya. Oh iya, Tuhan ngajari aku nggak boleh pilih-pilih teman. Tuhan ngajari aku nggak boleh bully-bully, ya. Nah, lalu respon dan kesaksian malaikat itu, tindakan imannya di mana? Nah, malaikat dan para gembala saat itu segera pergi ke Bethlehem, ya, untuk membuktikan perkataan itu. Nah, ini perlunya respon iman untuk apa, ya? Memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, kabar baik, ya. Setelah mereka melihat bayi Yesus dalam palungan, nah, mereka membicarakan apa yang telah disampaikan kepada mereka ini. Nah, ini loh yang menunjukkan tema Natal yang harus disalurkan buat orang lain, dibagikan kepada orang lain, ya. Nah, Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10. Bilang apa itu malaikatnya? Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, sukacita di tempat lahir, ya.
Kita perlu tahu kenapa joy, ya. Joy itu sukacita. Itu disebut contagious, ya. Menular dan tak tertahankan. Nah, seperti kita lihat di kondisi Bethlehem pada saat itu, kondisi lapangan. Yesus lahir. Di sekitarnya itu nggak ada hotel-hotel kayak kita zaman sekarang, mungkin hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5 ada semua, ya. Pada saat itu sangat sederhana, nggak ada hype-hype sama sekali. Nah, di tempatnya Tuhan Yesus lahir itu bukan istana yang mewah, tapi kandang ternak, ya, yang bau. Oke, kalau kita punya hewan peliharaan di rumah, kalau mereka mungkin kecil sembarangan, bau nggak? Bau, ya. Nah, sama kayak gitu. Nah, penontonnya pada saat itu bukan raja dan mungkin kalau zaman now public figure, ya, public figure TikTok, public figure Instagram, Selebgram, bukan, ya. Yang nonton tuh hewan-hewan ternak dan pasangan muda, ya, Yusuf dan Maria. Mereka stres kok. Waduh, nggak ada, maksudnya mereka mau melanjutkan gimana? Bingung loh pasti secara manusia. Nah, tapi ini mengajarkan kita satu hal. Tuhan itu tidak menunggu hidup kita sempurna dulu, ya, atau estetik dulu, ya. Kalau misalkan kalian ngepost sesuatu di media sosial, di Instagram, di TikTok, oh ini kurang estetik, ini harus pakai lampu-lampu, bajunya harusnya model kayak gini, ya, mungkin kayak gitu. Tapi Tuhan tidak menunggu hidup kita sempurna dulu, ya. Dia hadir saat kita perlu, dia hadir, ya. Nah, poin penting adalah joy, ya. Contagious joy. Joy itu adalah sukacita yang sejati. Itu datang sebagai hadiah dari Tuhan. Tidak perlu kita cari mati-matian. Mungkin kita yang sekolah lewat prestasi kita harus juara 1 paralel, ya. Kita harus juara 1 paralel. Kita harus mendapatkan validasi dari satu sekolahan, satu kelas lain, atau lain sekolah, ya. Minta validasinya dong. Enggak, ya. Nah, sukacita itu lahir dari yang paling rendah di dalam hidup kita. Kita perlu rendah hati, ya. Mungkin kita mengalami suatu kekacauan di hidup kita. Mungkin ada 1-2 hal kita nggak bisa kayak cerita sama teman kita, ya. Kita mungkin bisa ceritanya sama teman yang paling bisa dijaga, rahasia loh, ya, nggak boleh cerita. Contagious ini adalah sukacita yang tidak bergantung pada apa yang kita miliki, kondisi kita, tapi pada siapa yang lahir. Siapa yang lahir di dalam palungan itu? Tuhan Yesus, ya. Juru selamat kita. Kita bisa lihat, ya, ketika gembala domba melihat Tuhan Yesus lahir. Mungkin seorang gembala domba saat itu tidak perlu membuat suatu graf, ya. Mungkin kalau sungkan mereka, Tuhan, saya mau izin broadcast, ya, saya mau kasih tahu, saya mau izin broadcast, mungkin pada saat itu. Nah, tapi gembala domba ini langsung berlari, ya, Ada sukacita setelah ketemu sama Tuhan Yesus, ya. Nah, sukacita sejati itu adalah autentik, ya. Mungkin kalau kita main kamera di handphone kita perlu namanya filter, supaya cantik, supaya ganteng. Oh, ini filter doang, kadang-kadang gitu kan, ya, anak muda. Nah, tapi sukacita yang sejati bukan karena filter, teman-teman, ya.
gembala di firman ini juga berani bercerita kepada semua orang, tidak memandang status ya, tidak peduli gembala ini, tidak peduli mereka dihina, diremehkan. Nah, tapi sukacita ilahi yang ada dalam hatinya para gembala ini, mereka apa? Kalau kita lihat, mereka berani, ya, mereka berani membawa kabar baik yang paling berharga di dunia. Kita bisa loh jadi apa ya? Jadi suatu cahaya terang buat teman kita. Kita menggarangi teman kita bisa lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat kesabaran kita, lewat nasihat kita, ya. Ya kayak tadi contohnya, ada temanmu dibully, kamu bisa deketin temanmu itu, terus kenapa? Ada apa? Bisa cerita sama aku, atau yuk kita temenan yuk. Nah kayak gitu. Orang yang nggak kenal sama kamu, wih, cek baik ya hari ini. Nah, gitu bisa juga ya. Nah, sukacita itu contagious ya, karena dia tidak bisa diwadahi. Sukacita ini harus disalurkan ke semua orang ya. Ketika teman-teman semua dapat firman Tuhan ya tentang sukacita Natal, kehadiran Tuhan Yesus. Nah, sukacita teman-teman bahagia nggak? Hari ini ada bahagia. Nah, ketika teman-teman bahagia, malah harus dibagikan teman-teman ya, harus dibagikan juga. Dibagikannya kemana kok? Ya bisa ke teman-teman kita, bisa ke kakak kita. Mungkin kakak kita ada yang sekolahnya di luar. Aku hari ini dapat ini loh kok. Nah, dijelaskan, dibagikan ya. Kita semua happy di gereja, kita semua senang kumpul dengan keluarga di dalam Tuhan. Sahabat karib di waktu Natal ya. Tapi contagious joy ini harus menembus tembok. Harus menembus tembok gereja, harus menembus tembok rumahmu ya. Tantangan kita. Nah, tantangan kita adalah bagaimana sih kita ini bisa menularkan sukacita ini loh kepada orang-orang di luar sana ya. Kepada teman sekolah, mungkin temanmu ada yang ateis ya, mungkin belum percaya sama Yesus. Mungkin juga ada rekan kerja yang sedang stres. Nah, atau bahkan orang-orang yang sering mengkritik iman kita. Kadang-kadang kita kalau setia sama Tuhan, oh titik-titik gereja ya, titik-titik gereja ya. Oh imannya angel ini. Nah, ya. Kalian perlu sukacita. Oh aku bener loh di dalam Tuhan. Mereka bisa ngomong kayak itu, berarti mereka itu istilahnya kepingin kayak kita. Nah, tapi kita sudah punya sukacita di dalam Tuhan ya. Kalau kita lihat kehidupan mereka jahat ya jangan diikuti teman-temannya. Tapi kita perlu meragi supaya mereka bisa merasakan oh kita loh anak Tuhan. Nah, contagious joy ini adalah suatu antivirus untuk semua hal yang negatif itu ya. Mungkin juga ada di sekolah ketika teman kita mengeluh tentang ujian ya. Kadang kita juga sudah belajar nih sehari full, seminggu ya. Tapi teman-teman kita mengeluh jangan lerek, aku kayak sopo nol palingan. Mungkin kita bisa ngasih tahu, jangan ngeluh woi, rek gitu ya misalnya. Jangan ngeluh rek, ya kan? Tahu, ayo tak doa nah gitu ya teman-teman. Ditawarkan doa, ditawarkan kata-kata semangat yang tulus. Nah itu menular teman-teman. Kalau kalian praktekkan di sekolah, teman-teman kalian yang lain yang tidak seperti itu melihat area ini holy ya. Mungkin ya dalam kalian ini. Area ini baik ya. Area ini kayaknya penuh dengan Roh Kudus ya, penuh kuasa ya. Aku tak pelok-pelok bisa hanya kalian juga. Ya apa kamu rohanimu sama Tuhanmu gimana? Gitu. Ya. Lalu kita bisa memberikan juga senyum yang tulus ya. Kita ketika masuk sekolah berikan senyum yang tulus kepada satpam ya. Di depan kan ada satpam, petugas kebersihan, atau mungkin kalian beli di kantin atau di mana aja kasir ya, yang Anda temui. Nah, kita tetap mau jujur, kita tetap mau berintegritas ya.
Ketika kita jujur, kita berintegritas, kita ini memancarkan kedamaian loh buat semua orang yang berhadapan dengan kita. Ya. Dalam Lukas 2 ayat 18, Lukas 2 ayat 18, Lukas Lukas 2 ayat 18, inilah firman Tuhan, dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Rasa heran itu pasti membuka pintu seseorang untuk bertanya. Temanmu lah yang mungkin merenung kesepian, temanmu yang mungkin nggak punya teman yang kamu nggak ngerti loh, mungkin yang bukan temanmu secara akrab gitu ya mungkin. Nah, di saat itulah kita itu bisa berkata sumber joy aku, sumber joy gue ya, sumber joy aku itu lahir loh di Palungan. Kita bisa ngomong kayak gitu. Namanya Yesus Kristus. Nah, temanmu tanya nanti, Yesus Kristus siapa? Nah, apalagi dia belum beribadah. Kalian bisa jadi kayak memberikan kabar baik. Yesus itu siapa? Makanya itu kalian bisa ngomong soal. Kamu kan ngajari juga anak muda di tempat ini untuk apa? Sharing. Nah, Yesus buat aku itu apa sih? Siapa sih? Ya. Yesus sudah baik kepada aku itu apa aja? Nah, di-sharingkan sama temenmu itu. Nah, kayak gitu. Nah, sumber joy-nya yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, teman-teman, di bulan Desember ini adalah saatnya kita untuk merayakan, mengaktifasi virus joy ini. Ya, joy itu apa? Ya sukacita. Ya, sukacita. Jika hari ini kita merasa lelah, jika hari ini kita merasa insecure, ingatlah sumber casnya kita itu yang ada dalam Palungan itu loh, Tuhan Yesus. Nah, maka tantangan dalam Natal ini itu apa sih? Jangan biarkan joy ini mandek, ya. Jangan biarkan joy ini mandek di kehidupannya kalian. Jangan biarkan joy ini berhenti cuma di dalam kehidupannya teman-teman kok. Ya. Teman-teman belum sharing, teman-teman belum menyaksikan Yesus itu siapa sih? Nah, tugas kita itu adalah menjadi anak Tuhan yang berani. Berani lari, menyebarkan kabar sukacita ini ke sekolah, ke kampus, ya, kemanapun kita melangkah. Hari ini hari Sabtu, ya, Koko mau undang teman-teman anak muda remaja di sini, ya, untuk hadir di kebaktian Minggu besok, ya, di kebaktian Minggu besok. Nah, begini. Jadi besok itu setelah ibadah umum, ya, itu rencananya ada rapat Natal, teman-teman. Ya, ada rapat Natal. Nah, sebelum rapat Natal itu teman-teman akan membagikan suatu barang. Ya. Barang ini berupa snack, kayak gitu. Barang ini berupa snack. Tetapi di dalam snack ini, bukan di dalam snack, di luar snack ini, di sekelilingnya ya, misalnya snacknya kayak kotak gitu. Nah, di sekelilingnya ini itu ada kata-kata, ada kata-kata satu kalimat lah, ya. Isinya tentang sukacita, ya. Teman-teman hari ini kan dapat sukacita. Teman-teman dapat nggak sukacita hari ini? Amin. Nah, teman-teman bisa membagikan kalimat sukacita ini buat jemaat yang hadir besok, yang di hari Minggu itu. Kalian bisa membantu membagikan snack itu kepada jemaat di sini. Nah, tapi syaratnya teman-teman ya, nggak boleh ke yang kenal, apalagi orang tua sendiri, nggak boleh ya. Harus yang kalian nggak kenal justru, ya. Harus kalau yang kalian tidak kenal, bukan orang tua sendiri, bukan kakek sendiri, bukan nenek sendiri, bukan orang lain, ya. Kayak gitu. Nah,
Supaya apa? Supaya orang lain juga merasakan sukacita. Nah, pasti kalian tanya dong, loh, caranya ngasih noni kayak apa tuh? Gitu. Kalian bisa kayak gini. Misalnya, kalian ketemu om atau tante. Om, tante, kan ini ya. Ini misalnya snacking. Om, tante, permisi, ya. Misalnya pas mau bagikan, omnya duduk di sini, kan ya, mau ngasih snack. Di sini ada ayat Natal loh, om atau tante, yang om tante bisa baca dulu dan bisa menjadi berkat ya buat om dan om atau tante. Tuhan Yesus memberkati ya om atau tante, kasih kan? Bisa, contohnya kayak gitu. Ya, kalian kan nggak malu loh, pasti nggak boleh malu ya. Pasca Kristus nggak boleh malu. Ya. Kalian sukacita, kalian bisa membagikan rasa sukacitanya kalian juga sama orang lain. Ya. Dan kemuliaan Tuhan hanya buat Tuhan Yesus saja ya. Nah. Ya, saya mau undang pemain musik, silakan maju ke depan. Saya mau undang ya teman-teman yang ingin sukacitanya diisi ulang. Mungkin teman-teman mengalami suatu insecurity ya. Nah, kita perlu mengisi ulang sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Saya mau mengundang teman-teman, silakan untuk berdiri. Mari kita bisa angkat tangan. Kita bisa, kalian semua bisa menirukan doa ini setelah saya ngomong ya. Oke, buka hati. Tuhan Yesus, bisa dikatakan setelah saya ngomong ya. Tuhan Yesus, aku membuka hati. Biarlah sukacitamu lahir di dalam diriku hari ini. Dan biarlah aku menjadi broadcaster yang menyebabkan sukacita ini ke seluruh duniaku. Amin. Ya, mari turunkan tangan, kita akan menyanyikan sebuah lagu Malam Kudus. Malam Kudus,
sukacita ini kepada orang lain. Apa saja yang kami dapatkan, kami boleh mengenal Engkau Tuhan, itu yang harus kami sampaikan. Oh haleluya. Sehingga ada kesukaan besar karena Kristus yang menebus segala dosa kesalahan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal kepadamu. Kemuliaan hanya bagimu di tempat maha tinggi. Oh haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati setiap anak-anak yang berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau mempraktekkan ini semuanya kepada orang lain, untuk kami salurkan sukacita itu. Apa saja yang kami perbuat sehingga orang lain boleh memuliakan Tuhan. Apa saja yang mereka dengar dari kami, anak-anak-Mu ini, kami boleh membawa berkat bagi orang lain. Bukan malah mematikan atau melemahkan orang lain. Itu tidak kami lakukan. Bukan itu yang kami lakukan. Sebab segala sumber yang kami dapatkan adalah dari Yesus Kristus Tuhan. Sukacita besar dari surga yang hari ini kami berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa doa. Haleluya. Amin. Baik. Keluarnya. Baik, saudari-saudari sekalian yang saya tamu juga di sini. Baik, bagaimana kalau ada yang merasa terberkati, katakan haleluya. Oh semangat ya jawabnya. Yang ceweknya haleluya. Tidak, ya. Baik. Pertama ini ada sambutan dari Jadi ini kita ada sambutan dari ketua Natal Remaja ini. Saya undang untuk ketua berikan sepatah dua kata. yang beri tepuk tangan dulu yang mana? Shalom. Halo. Sudah sukacita. Haleluya. Haleluya. Ya, pertama-tama saya mau mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah dan penyertaan Tuhan kita dapat berkumpul pada malam ini untuk merayakan ibadah Natal. Saya selaku panitia Natal, ketua panitia, dengan penuh sukacita saya mau berterima kasih buat tim panitia yang sudah turut hadir untuk memeriahkan dan juga membantu jalannya ibadah Natal. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat gembala, buat pembina dan juga seluruh yang hadir pada hari ini, pada acara ini yang sudah mendukung dalam melalui doa, tenaga dan juga waktu yang sudah diberikan. Harapan saya melalui ibadah Natal ini kita semua dapat diberkati, kita dapat dikuatkan dan diperlengkapi untuk menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Ya, sekian akhir kata. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata dari saya. Selamat merayakan Natal, kiranya damai sejahtera melingkupi kita semua. Baik, terima kasih ketua atas ketua. Jadi selanjutnya kami akan memberikan
maju ke depan. Tante Marta di sebelah sini, bebas di sini. Ya, saya undang Kak Arif sekaligus ketua remaja pada sore hari ini untuk menyerahkan ya, di dulu ya, mungkin sebagai keterangan mungkin ada semua di sini. Ya, gaya cheese. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami ingin memberikan apresiasi kepada anggota remaja yang sering hadir dan juga sering membawa Alkitab fisik selama beribadah remaja. Oke, mungkin bagi remaja yang di GSJP ini mungkin tahu lah siapa pemuda ini yang sering hadir, yang sering bawa Alkitab. Mungkin bisa ditebak ini mungkin remaja-remaja ini, gadis-gadis ini. Ya, ada pilihan pertama dari pilihan kedua siapa? Ayo. Siapa lagi? Pilihan kedua. Oke, ada lagi pilihan ketiga. Mungkin yang cewek ini ada yang curi gosip ini. Ya, pilihan ketiga JJ. Baik. Ada lagi? Tidak ada. Baik. Pengumuman ya. Untuk yang mana dulu ya? Hadir apa Untuk yang absennya terbanyak, Oke. atau hadir paling banyak itu, ini poinnya sama. Jadi Arin dan JJ sama. Wah, jadi itu bahannya adalah Kak Ali dan JJ. Begitu bukan? Wah, sama-sama ketua ini. Ini ketua Natal remaja, ketua remaja nih. Baik, saya persilakan Om Jan untuk memberikan. Ya, bisa diterima ketua dan ketua, berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, ini adalah saya. Silakan ya, turun. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oh, sudah, baik. Oh, baik. Ini ada kado spesial dari Tante Marta untuk seseorang yang sudah menjawab kuis Tante Marta di Sabtu lalu. Ya, bagi remaja-remaja yang Sabtu kemarin datang pasti tahu ini siapa yang mbak ini ya. Baik, kami undang bagi saudari kakak Arin untuk maju ke depan menerima hadiah karena telah berhasil menjawab kuis. Kalau boleh tahu Kak Arin, kuis ini kuis apa? Apa ya? Minggu lalu tuh firmannya tentang Yohanes ya Tante ya. Terus pertanyaannya itu adalah Yohanes dan Yesus itu mereka itu siapa gitu loh. Dan tanpa disangka-sangka karena waktu itu ayatnya ada di Yohanes, saya ingat kalau Yohanes bicara soal Yohanes tentang juga Yesus, berarti bukan di Yohanes. Saya iseng buka Lukas pasal 1 ya. Ternyata Yesus dan Yohanes itu adalah saudara jauh. Ya kemarin Rere juga kaget ya. Oh iya tahu. Yesus dan Yohanes itu ternyata saudara jauh. Ternyata setelah dibaca mereka cuman beda 5 bulan kelahirannya. Nah itu kalian jawab pertanyaan itu. Ya sekian. Ya, beri tepuk tangan dulu.
Baik. Selain itu kita juga mau memberikan sedikit ucapan terima kasih kepada Om Songkian yang sering antar jemput remaja-remaja di sini. Saya undang Om Songkian untuk ke depan. Baik. Ya, bagi yang tahu dan yang tidak tahu ya, mungkin ini adalah salah satu yang sering menjemput anak-anak sekolah minggu dan remaja datang ke gereja ya. Om ini walaupun tidak Mungkin seberapa, cuma sedikit tapi ya sekarang saya mengingatkan. Amin. haleluya. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada adik-adik remaja yang mana adik-adik remaja begitu baik sehingga memperhatikan saya. Kesan saya pada adik-adik remaja supaya adik-adik remaja setelah Natal ini boleh lebih setia lagi beribadah ya. Inilah kesan-kesan saya dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih terutama pada ketua remaja. Amin. Haleluya. Memang sudah berakhir ya untuk pemberian apresiasi dan yang lainnya. Tapi ada satu ini yang istimewa di sini ya, di mana kita akan menyambut satu bintang tamu yang sudah lama memang sering hadir ya, sudah beberapa tahun ya sudah di sini ya. Baik, tanpa basa-basi kita panggil Kak Arif untuk maju ke depan. Sekali lagi kita datang beliau. Ya karena yang paling senior di sini, senior remaja. Apa disuruh apa ini? Disuruh apa? Ketua. Disuruh apa? Ketua. Kata Shalom. Terasa musik, padahal banyak di sini. Shalom. Luar biasa. Puji Tuhan. Ini Natal keberapa ya? Dari 2022, dari tahun 2022 Kak Ari menjadi ketua remaja. Banyak regenerasi ya pastinya. Dan pasti yang jadi tantangannya Kak Ari adalah, oh kalau anak ini lulus nanti aku tak tahu siapa. Kalau dia lulus aku gimana gitu loh. Dan ternyata enggak ya, Tuhan enggak biarkan Kak Ari sendiri. Jadi teman-teman di sini masih mau bantu Kak Ari. Jadi mau nggak pelayanan? Oh Kak, aku belum siap. Waduh, siapa ini? Jadi sebetulnya kalau Kak Ari boleh kasih kesan-kesan ini ya teman-teman. Kak Ari ingat angkatannya Nesia dan kawan-kawan ini adalah transisi dari sekolah minggu ya. Otomatis mungkin dari anak-anak ke remaja, gimana ya penanganannya ya, gimana cara ngomongnya ya. Jujur dulu kan bingung, siapa yang harus aku tunjuk untuk jadi WL, siapa yang harus aku tunjuk jadi ini. Oh ternyata puji Tuhan, mulai dari sekolah minggu mereka mau melayani Tuhan ya. Saya mau sebut ya untuk apresiasi ini ya. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih ya untuk Kenzo ya, Alkan, Nesia, Chelsea, Felix juga Ere. Boleh tepuk tangan buat mereka? Iya. Dan saya nggak lupa juga ada Angel juga di sini ya. Boleh tepuk tangan lagi? Mereka mau diajak kerjasama. Mereka mau diajak. Oh ayo pelayanan. Tapi aku nggak bisa Kak. Nggak ada yang nggak bisa. Semuanya itu belajar. Dulu Kak Ari juga nggak bisa ya. Saya sering saksi banget. Mungkin anak-anak remaja itu bosan ya. Dengan saya di sini mungkin bosan. Tapi saya nggak pernah jemu-jemu. Kalau Tuhan baik, saya selalu share. Dan saya puji Tuhan kalau Kak Ari bisa ada di sini itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau banyak pelayan Kak Ari 1 tahun kemarin ini, mungkin ada yang bikin kalian tuh apa sih Kak Ari kasih aku pelayanan kayak gitu, aku nggak bisa. Kak Ari mau minta maaf ya lewat kesempatan ini. Dan Kak Ari juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semuanya. Nanti aku kok gak disebut ya, Kak Ari sebut semua ya. Saya juga mau berterima kasih untuk tim musik ya, terkhususnya ini JJ dan BB, karena mereka selalu ayo pelayanan walaupun bukan tugasnya ya. Jadi kadang di satu sisi mungkin mereka capek, tapi kalau melayani Tuhan tuh gak boleh jemu-jemu. Ada kata amin? Amin. Amin. Semuanya Haleluya. sudah pelayanan juga nih? Boleh angkat tangan dong siapa yang sudah pelayanan. Oh Kak, aku pelayanan
Dan Kak Ari mau bilang satu pesan yang paling penting untuk kita semua di sini. Pelayanan itu bukan seberapa banyak kita sering dilihat orang, tapi justru pelayanan itu yang tersembunyi bahkan Tuhan perhitungkan semuanya. Ya, ada pertanyaan ini? Ya, oke, saya persingkat sampai di sini saja. Oh, saya mau ucapkan ini lagi. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Tante Marta juga, ke Kepas ya yang selalu ngasih penyegaran rohani untuk kita semua di sini. Juga saya berterima kasih melalui kesempatan ini kepada Om Jiang ya, yang selalu saya repoti. Biasanya saya Om sibuk gak Om, karena untuk ini kadang saya ada sesuatu hal yang nggak bisa saya bahas dengan kalian. Kenapa? Usia kita kejar jauh ya. Jadi kalian bingung ngomongnya gimana nih, harus cari yang lebih dewasa untuk kasih masukan. Dan pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Sokyan ya, yang gak jemu-jemu untuk antar jemput kita semua di sini. Dan saya juga mau ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh ketua panitia Natal di tahun 2025, 2026. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih. Jadi dari kita semua dari remaja kita ada sedikit ya, sudah senantiasa mau ya kadang mendengar keluh kesah kita gitu ya, kadang apa ya, seperti kakak sendiri lah di remaja ya, yang selalu ada gitu yang menghibur gitu ya. Nah, terima kasih untuk Kak Ari atas jasanya, semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya ya. Sekali lagi. Terima kasih banyak ya, Tuhan Yesus memberkati. Semoga datang dari ini. Untuk acara berikutnya pasti Acara selanjutnya kita ini ada door prize ya. ya baik. Jadi Darkras ini akan menjadi sebuah misteri ya, gimana Darkrasnya ya? Mungkin kita tahu ya. Mungkin kalian bisa lihat di lingkungan masing-masing. Ya mungkin di diri masing-masing ini ada sebuah angka yang tidak tahu ya ngapain ya. Dan bahkan saya tidak tahu kok bisa ada angka di balik ini. Nah, karena ini menjadi sebuah misteri, kita akan lanjut ke Darkras berikut ini, di mana kita akan mengundi nomor tersebut. Ya, karena di sini Darkrasnya hanya dua, jadi kita menggunakan kehokian, berdoa pada Tuhan, Tuhan semoga berguna Darkras gitu. Amin. Siapa tahu nanti kan ya. Baik, Jadi bisa ketentuannya untuk spin wheel ya. Spin wheel mungkin dari koko ketua jadi. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat saudara-saudari termuda sekalian di sini yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dulu. Ya. Oke, di sini kita ada spinning wheel ya, di mana nanti caranya sudah tahu ya, caranya diputar nanti bagi angka yang dapat ya, bagi yang beruntung silakan maju ke depan. Belum kak belum. Ya, ini mungkin hanya contoh dulu simulasi. belum dimulai kak, belum. Ya. Baik, kita akan mulai acara Darkrasnya ya kak. Ya. Oke. Jadi saya akan hitung dalam hitungan ketiga, tolong diputar ya. 1, 2, 3. Nah, nomor berapa yang akan kena? Survei membuktikan 18. Oke, 18 di sini ada yang 18 enggak? Silakan dicek di balik lilinnya. Kakak ada enggak? Mana lilin? Nomor 2. Oh. Kak, mohon maaf kak, yang dapat saya kak. Yang dapat saya 18. Dosa aja. Ulang. Jadi nomor 18 dihapus dulu. MC-nya pakai apa? Nomor 18 dan 2 ya. Ya, MC kedua. Survei membuktikan
Oke, nomor 16. 16. Mungkin ada nggak 16? Kosong. Yes. Skip lagi. Bentar lagi. Oke, nomor 4. Ada kan nomor 4? Silakan maju nomor 4. Wah, tepuk tangan dulu. Oke, baik Pak, nomor 4 sudah tereliminasi. Jadi di sini ada Oke, silakan tunggu dulu. Kita cari pasangannya. Yuk, tolong di spin lagi ya. ada harusnya. Oke, nomor 7 ada yang nomor 7. Yes. Yes, jangan yes. Maju. Ada nggak yang dapat nomor 7? Tidak ada. Ketulah. Spin lagi ya. Dua puluh. Semangat sekali ya. Oke. Semangat yang ada di sini. Baiklah. Inilah orang yang memenangkan door prize. Inilah pemenang dari Resto. Mungkin ada kata-kata yang disampaikan. Yes. Tuhan disukai atau doa dari teman-teman. Mungkin saya bersyukur yang bisa datang ke acara kita pada Gesya dan Mas Dewi, dan saya juga mengajak 2 orang. Ya, kita. Dari Sipahi. Baik, haleluya. Jadi silakan foto dulu. Wah, semangat sekali ya. MC 1, 2, 3. Mungkin pakai gaya. Gaya. 1, 2, 3. Baik, silakan dulu ya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Jadi untuk yang belum dapat door prize jangan berkecil hati karena kita masih ada yang lainnya, yaitu tukar kado. Yes. Jadi mungkin bisa kita bacanya untuk membagi-bagikan kado terlebih dahulu. Jadi mungkin pada bawa semua ya kado-kadonya. Ya, mungkin dari semua di sini sudah bawa ada. Ada yang sudah bawa. Mungkin yang bawa bisa diangkat. Semuanya bawa kado supaya tahu. Jadi kalau nggak bawa nanti ganjil ya. Takutnya sih ada yang bawa terus nggak dapat. Oke, ada 1. Semuanya bawa ya. Nggak usah Pak. Jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit cara pembagian kadonya. Nanti kalian masing-masing akan dapatkan 1 kado. Tapi itu bukan langsung kado kalian. Jadi akan diputar lagi, nanti akan disetel lagu. Ketika lagu itu berhenti, nah itu belum masih diputar lagi 1 kali, baru itu kado kalian. Jadi kurang lebih begitu. Jadi seperti kita saling tukar menukar ya gitu ya, tapi dalam bentuk lingkaran. Ya, kok benar. Ya. Mungkin karena sudah waktunya, jadi kita persilakan maju kita. Ya. Oh. Silakan maju ke depan satu persatu untuk ambil kadonya dulu. Silakan maju ke depan satu-satu untuk mengambil kado masing-masing. Ya.
Nggak tahu sembarang. Aduh deh, tidak akan digigit kok. Silakan semuanya juga boleh satu persatu. Kadonya dulu. Kalau sudah kita akan membentuk lingkaran ya untuk acara buka kado. Silakan ya. Oke, jangan diberikan kadonya, kita bikin kalian dulu di sini. Mungkin ada yang mendapat. Lingkaran besar, lingkaran besar. Lingkaran besar. Asik. Baik. Untuk lagunya nanti disetel kan? Nah jadi kalau contoh lagunya seperti ini, kita nanti saling tukar ya, tukar ke samping ya, ke samping kanan atau kiri Bu? Yang di gereja sini pasti tahu. Aku di tengah sebentar ya. Jadi lagunya pas mulai, kalian tahu dua tahun itu sibuk ya. Ngerti sibuk ya. Jadi waktu lagunya dimulai, kadonya digeser, bukan dilempar ya. Nesnya nanti lempar ke sini enggak ya. Jangan dilempar, oke? Yang satu, dua tangan, enggak bisa satu. Nanti lagu sedih. Gimana? Gimana? Oh, ya. Waktu itu tuh, waktu pas Valentine itu salah. Dikit ya nambah ya. Karena yang kiri nggak jalan. Jadi kalian kanan ya. Gimana kalau geser? Jadi pakai dua tangan, oke? Ya silakan MC. Oh iya, satu lagi, nggak usah terburu-buru, pasti dapat semua. Ya, jadi Santai saja. kita geser. Aduh, kita Oke. geser ke sini. Berarti bisa lebih melebar. Agak lebar, agak lebar. Lebar. Ya. Ya, beberapa naik nggak apa-apa. Bukan satu tangan loh ya. Nggak gerak nanti satu tangan. Ya, baik hadirin sekalian, apakah sudah siap semua? Yang sudah siap katakan amin. Jadi kita akan putar lagunya. 3, 2, 1. Namun sadar dulu. Santai saja. Ya, betul. Oke. Bisa ada yang dua ini. Ya, tidak apa-apa karena ini masih memang pemanasan ya sebenarnya. Ya, mana satu, mana satu. Ya, karena masih ada kebingungan ya di sini. Baik. Kita akan mulai lagi dalam hitungan 3, 2, 1. Stop. Oke. Satu semua. Loh, kok double lagi? Double lagi. Siapa double? Siapa yang double? Coba anak dulu, siapa yang double? Biar dia. Dapat semuanya. Sudah puas? Puas. Apa mau lagi? Dua lagi. Yang puas boleh angkat tangan. Oh, berarti banyak yang nggak puas. Yang puas angkat tangan. Dua doang ya. Gimana? Ya, gimana ini? Oh ya
bagus dari aku. Kan judulnya seperti judul firman hari ini. Apa judulnya? Ada yang ingat nggak? Waduh, gara-gara ingat sama kado, jadi lupa nih temanya apa. Apa temanya? Contagious joy. Iya, apa tuh artinya tuh? Berbagi sukacita. Iya, jadi jangan berbagi. Oh, bagusan punya aku tuh kalau jangan ya, jangan ya. Kalau sudah dapat berarti itu punyamu, oke? Itu milikmu, jadi nggak boleh tukar, oke? Dibuka di rumah ya. Kalau ada yang dibuka di sini, nanti saya nggak boleh pulang, ya? Oke? Ya saya kembali rumah dari sini. Oke, terima kasih Kak Ari. Baik nih, karena ada satu hal yang mencurigai saya sepertinya dari sekian banyaknya remaja di GSJP, mungkin ada beberapa muka yang tidak kita kenal gitu. Wajah-wajah asing. Wajah-wajah asing familiar. Mungkin kalau tidak keberatan, apakah boleh memperkenalkan diri? Oke, kalau memperkenalkan diri keberatan, ayo kita maju ke depan. Yang mukanya familiar. Maju ke depan. Oh, dipanggil aja namanya. Dipanggil namanya. Oh, bukan Altan, bukan Altan. Bukan. Mungkin yang kenal ini ya, yang kenal ke temannya silakan disuruh maju untuk perkenalan. Enggak disuruh joget kok. Dan disuruh jawab Kita ya. diumumin kok. Dan mereka Ayo maju. balik kamu dikit Yuk depan. maju. Oke. Maju apa Pak Gendong? Aku nih kalau gendong. Ayo. Mungkin ada pawangnya di sini disuruh. Ayo maju. Kalau udah ada boleh minta tolong aja dong. Kira-kira. Ya kenalan aja. Kenalan. Di sebelah kanan. Kamu digendong kan? Ayo tak gendong ayo. Bawa. Mungkin Feli sama Dewi bisa bantu bantu. Kadonya taruh dulu, nggak hilang. Ayo. Maju. Apa? Kerjain aja kan? Dikerjain apa gimana nih? Geser. Kita geser. Kita ke tengah. Baik, ini kita hanya perkenalan nama saja ya, ada yang tidak minta tahu. Mungkin dari mana ya? Dari Kita Caca. dulu mungkin. Perkenalan nama. Namanya siapa, Cak? Namanya Caca. Caca, di sini Caca. Sebelahnya. Apakah teman-teman mendengar? Enggak. Oke, ulang lagi ya. Namanya siapa, Mbak? Oh, Gracia. Baik. Bisa tepuk tangan dulu. Sebelahnya mungkin. Sebelahnya. Karisa. Tepuk tangannya mana? Ya, sebelahnya Chelsea. Oh, Chelsea ada kembaran. Chelsea ada kembaran. Baik, yang terakhir. Saya dari NTT, tapi saya sudah di sini dari 2023. Tapi waktu bergabung di gereja GSJP dari aktifnya itu di tahun 2024 sampai sekarang. Ya, sungguh tempat yang sangat baru ya. Oke, cool. Ada selanjutnya. Jadi gimana kita ini ada konsumsi apakah mau dibagi atau nggak mau nih? Atau mungkin ada yang ini nggak lapar mungkin? Mungkin ada sesuatu yang lagi sih. Baik, karena sudah sebentar lagi mau selesai. Ya, mungkin ya, kan kita kan sudah dapat kado-kado ya, sudah Iya. dapat kado. Kadonya boleh dibawa maju ke depan semua ya. Kita mau ada foto bersama. Ya. Hormat. Foto bareng, foto Nggak bareng. boleh kecewa ya, oke? Apapun kadonya nggak boleh kecewa. Foto bareng. Kalau ada yang ngasih snack, komplain saya nggak apa-apa ya. Saya bilang kan pakai barang. Nanti
Iya, geser aja. Kali saya jangan Sudah, nextnya mungkin busuk tahun satu. Ya, saya tanya kamu. Geser situ. Mepet ya. Sudah. Musik semuanya badannya di bawah. Wih, kamu udah pelatih. Ambil serat ya. Iya. Ya? Ada. Ada yang kelihatan apa? Desi ya, nggak kelihatan. Iya. Nah, Iya. Ambil serat. ya, kita ya. 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, start. Satu, dua, tiga. Ayo kayak bebas. Gaya. Bebas ya. Jangan dulu. Apa? Kandonya jangan diangkat dulu. Kayak bebas. Jangan diangkat ya. Ya. 1, 2, 3. Ayo kandonya sekarang diangkat. Jangan tutupi buka temannya ya. Jangan tutup buka temannya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Puji Tuhan semuanya suka kita hari ini. Amin. Saya sudah berdiri, sudah selesai acara kita yang hari ini. Mari saya undang semuanya kembali berdiri, kita akan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat rahmat yang Kau sudah berikan kepada kami semuanya, khususnya kaum muda remaja SDB Tentang Baca. Suatu kekurangan yang tak terhingga Kau telah berikan kepada kaum muda remaja di tempat ini. Biarlah di cerianya Natal tahun ini Tuhan, damai Natal boleh membawa berkat bagi mereka. Ajarkan kepada kaum muda remaja untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam Engkau Bapa. Damai Natal menuntun kehidupan mereka semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setelah kami akan pulang, kiranya kuasa Tuhan bekerja baik yang jauh dekat, kiranya Kau mengangkat dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan amin.
Boleh duduk sebentar ya. Ya,